Nah, saudara sekalian, untuk kelanjutannya terlebih dahulu kita baca dulu surat 6 Al-An'am ayat 133 ya. Wa rabbukal ghaniyyur rahmah. Iya sa'yudhibkum wa yastakhlif min ba'dikum ma yasha'u kama ansa'akum min dzurriyyati qaumin akharin. Coba jangan perhatikan. Dan Tuhanmu Maha Kaya memiliki rahmat. Rahmat itu artinya kasih sayang. Maha Kaya memiliki kasih sayang. Jika Dia kehendaki akan Dia binasakan kamu dan mengganti sesudah kamu apa yang Dia kehendaki, sebagaimana Dia telah mewujudkan kamu dari keturunan kaum yang lain. Nah, berarti ketika Adam diturunkan ke muka bumi, berarti kan Adam itu merupakan keturunan dari kaum yang lain, bukan dari janah surga. Di surga itu mati hanya sekali ketika di dunia, di sana tidak akan mati selamanya. Nanti jangan lihat surat 4 ayat 56. Kemudian kalau sudah masuk janah di surga kampung akhirat tidak dikeluarkan lagi. Surat 15:48. Lah, sedangkan Adam di muka bumi surat ke-7 ayat 25 itu dijelaskan. Di bumi kamu hidup, di bumi kamu akan mati, dan dari bumi kamu akan dibangkitkan. Nah, ini kan jelas bahwa Adam itu bukan dari surga. Surga itu nanti adanya di kampung akhirat setelah kehancuran total. Kehancuran saya sekarang belum. Nah, setelah kehancuran total itu yang namanya Yaumul Sa'ah. Pada saat itu nanti jagat raya akan dihancurkan seluruhnya menjadi kosong. Setelah kosong, kemudian diproses ulang, diberdirikan kembali, namanya Qiyam. Qiyam itu yang berdiri, disebut kiamat. Tapi diwujudkan, diberdirikan tadi menjadi wujud yang terakhir. Sekarang ini belum, saya masih dunia. Nah, berarti Adam itu berarti turun dari wilayah dunia juga, maksudnya gitu. Keterangan seperti memang sering kami ulang-ulang. Terus kemudian kita lanjutkan ya. Kalau ayat ini tadi memberikan berita kepada kita bahwa Adam diturunkan dari tempat lain, masih wilayah kehidupan dunia juga. Keturunan dari kaum yang lain. Karena Adam dan istrinya ketika diturunkan ke bumi itu sudah dewasa. Sudah dewasa. Adam dan istrinya, walaupun Adam mengatakan Adam dan Hawa, itu tidak ada dalam Al-Quran. Adam dan Hawa adanya dalam Alkitab. Di dalam Holy Bible disebut Adam dan Eva. Nah, kita kan kadang-kadang dipengaruhi kitab suci orang lain. Ya. Alkitab itu terjemahan dari Holy Bible. Di dalam Al-Quran hanya Adam dan istrinya. Terus kemudian tulang rusuk itu adanya juga di dalam Alkitab, tidak ada dalam Al-Quran. Nah, berarti ketika Adam diturunkan itu bersama istrinya masih di wilayah solar system kita. Posisinya ada di atas dipandang dari bumi gitu loh maksudnya. Nah, kita juga harus tahu tentang pengertian atas dan bawah. Dalam solar system kita, matahari sebagai pusat jatuh berarti dia adalah posisi paling bawah. Nah, kalau atas bumi berarti di atasnya bumi. Yang mana nanti akan kita lihat ya. Kemudian kita lanjutkan surat Al-Imran ayat 33. Surat nomor 3. Innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imrana alal alamin. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam dan Nuh dan keluarga Ibrahim dan keluarga Imran di atas seluruh alam, di atas seluruh manusia. Terus kemudian ayat yang ke-34, dzurriyatam ba'duha mim ba'din wallahu sami'un alim. Keturunan setengahnya dari setengah yang lain dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Saudaraku sekalian, ayat ini menegaskan bahwa Allah telah memilih Adam dan Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran atas seluruh alam atau seluruh manusia. Memilih tentang apa? Nah, kita harus cari. Mesti saja di antara mereka ada hubungan yang terkait di dalam hal perjalanan kehidupannya di masa lalu sampai juga sekarang gitu maksudnya. Kemudian dikatakan ya, keturunan setengah mereka pada setengah yang lain itu berarti masih ada hubungan kekeluargaan di antara mereka. Antara Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, keluarga Imran tadi. Nah, maka kita punya satu pengertian untuk mengadakan penelitian.
Adam ditempatkan di bumi sebagai manusia pertama di bumi, bukan manusia yang pertama yang diciptakan. Ya. Bersama-sama dengan istrinya. Yang walaupun selama ini diturunkan dari surga. Tadi sudah kami jelaskan ya. Bahwa surga itu kan tidak akan mengalami kematian selamanya kecuali mati pertama ketika di dunia. Surat 44 ayat 56 sekali lagi saya ulangi ya. Terus kemudian setelah masuk jannah surga kamu akhirat tadi itu tidak akan dikeluarkan. Surat 15 itu Al-Hijr ayat yang ke-48. Sedangkan di bumi Adam itu berlaku surat ke-7 ayat 25. Al-A'raf ayat 25 itu. Di sana kamu hidup, di sana kamu mati, nanti daripadanya kamu akan dikeluarkan, artinya dibangkitkan hidup lagi. Nah, sedangkan surga itu nanti adanya di jannahnya itu di kampung akhirat, bukan sekarang. Sekarang ini masih kampung dunia. Jannah dunia nanti ada jannah akhirat. Kampung dunia ada kampung akhirat. Dunia setelah dihancurkan baru akan berdirikan namanya kiamat. Manusia yang hidup sekarang nanti akan mati. Setelah mati juga setelah kiamat selesai akan dibangkitkan hidup. Yang dibangkitkan ya kita ini, bukan orang lain. Panjenengan semua itu. Lah jagat raya ini yang diberdirikan kembali juga jagat raya telah diperbaiki dan disempurnakan, maksudnya gitu. Ini kan tidak pernah dijelaskan. Karena yang dipahami bukan Al-Quran. Atau Al-Quran hanya dihafalkan. Konsep Al-Quran memang seperti itu. Jagat raya dulu kosong, tidak ada, wujud alma. Kemudian diciptakan wujud, nanti akan dihancurkan namanya Musa'a, lalu diberdirikan kembali menjadi wujud yang terakhir. Nah sekarang kan belum, dihancurkan saja belum. Nah selama ini kan kita diberi pelajaran ya oleh guru-guru kita. Ketika nanti hari kehancuran itu, malaikat Israfil meniup trompet. Ya, betul nggak? Ada guru agama kan sini? Trompetnya sekarang ada di mana? Tetapi keterangan seperti itu nggak dilanjutkan karena terus buntu. Loh, tiup trompet itu kelanjutannya seperti apa? Padahal yang ditiupkan itu namanya bukan trompet tapi sur. Jumlahnya ada 8. Ditugaskan untuk ngobrak-abrik jagat raya seisinya, satu persatu. Sampai betul-betul habis jagat raya ini, kosong lagi. Proses ulang diberdirikan kembali seperti proses awal menjadi pewujudan yang terakhir. Kul siru fil ardi fangduru kaifa bada'a khalqa tsumma Allahu yunsi'un nas'atal akhirah. Katakanlah berjalanlah kamu di bumi lalu perhatikan betapa Allah memulai ciptaan, nanti akan diwujudkan lagi menjadi wujud yang terakhir. Nanti tapi setelah dihancurkan dulu. Nah, proses kehancuran aja waktunya panjang, tidak hanya sehari 2 hari. Masuk trompet ditiup langsung jagatnya hancur itu bagaimana modelnya? Itu mesti bisa dipelajari, dia adalah ilmu pengetahuan tingkat tinggi yang belum pernah kita kenal. Bahkan sarjana di muka bumi ini sepanjang zaman tidak akan bisa mengenal itu kalau kita tidak melihat di dalam Al-Quran. Ya. Saudara sekalian, tadi Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, keluarga Imran atas seluruh manusia. Semua itu pasti ada hubungannya dengan yang dipahami pengertian daripada ini tadi. Ya. Mestinya Nuh juga merupakan generasi yang garis keturunannya dari Adam, jadi gitu. Nah, demikian juga keluarga Ibrahim itu ada Ibrahim dan Muhammad. Yang dimi'rajkan itu berarti kalau begitu dulu Nuh juga pernah diberangkatkan sama, gitu loh pengertiannya. Terus kemudian keluarga Imran adalah Isa al-Masih dan Maryam. Nah, Isa al-Masih dan Maryam itu ada hubungannya dengan Adam, surat ketiga 59. Inna masalah Isa indalika masali Adam khalaqahu min turabin summa qala lakun fayakun. Tidak ada hubungannya tulang rusuk. Ya, sekali lagi tulang rusuk itu adanya di Alkitab, kitab suci orang lain. Kita kadang-kadang masih dipengaruhi begitu, doa juga seperti Adam dan Hawa gitu kan. Nek nganten itu loh, saya sering dengar, nah itu orang itu juga nggak pernah belajar Quran. Adam dan Hawa itu adanya di Alkitab. Di dalam Holy Bible namanya Adam dan Eva. Nah, saudara sekalian, kalau kita melihat seperti ini kan nanti akhirnya bisa ketemu yang kita cari. Ya masalah ketemu nanti belum sempurna kan ada yang canggih, pinter nanti menyempurnakannya, maksudnya gitu. Coba kita perhatikan di dalam surat 57 ayat 26. Ini ada hubungan dengan Nuh dan Ibrahim ya.
57 surah Al-Hadid ayat 56 ya. Walaqad arsalna Nuhan wa Ibrahima wa ja'alna fi duriyatihima nubuwah wal kitab faminhum muhtad wa katsirun minhum fasikun. Nah, sungguh kami utus Nuh dan Ibrahim dan kami jadikan pada keturunan keduanya, baik keturunan Nuh maupun Ibrahim maksudnya, kenabian dan kitab. Maka dari mereka ada yang mendapat petunjuk dan kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Keturunan Nuh dan Ibrahim itu kebanyakannya fasik. Ya. Tapi ada yang jadi nabi dan juga diberikan kitab. Maksudnya gitu. Nah, ayat ini memberikan satu pengertian kepada kita bahwa Nuh dan Ibrahim seolah-olah satu generasi yang diutus bersama-sama, artinya berarti sama-sama menjadi rasul. Tapi keturunannya Nuh maupun Ibrahim itu ada yang menjadi nabi, kemudian mendapat petunjuk, tapi kebanyakannya fasik. Fasik itu melanggar hukum dengan sengaja. Sudah tahu ini ayatnya suruh melakukan, wah nggak bisa, itu berarti fasik. Ya nama sami'na wa ta'na itu mendengar, kita taati. Kita taati, kita laksanakan, begitu. Nah, saudara sekalian, kalau diperhatikan mestinya Ibrahim itu juga merupakan satu garis keturunan daripada Nuh itu tadi. Nuh itu garis keturunan dari Adam, maksudnya itu surat ketiga ayat 33 tadi. Terus kemudian kita lihat yang ayat berikutnya, ayat 27 ya. Surat yang sama 57 ayat 27. Tadi 26 di situ disebut Nuh dan Ibrahim serta keturunan keduanya. Sekarang di sini ayat yang ke-27, summa qafaina ala asarihim bi rusulina wa qafaina bi Isa bani Maryama wa atainahul injila wa ja'alna fi qulubil ladina taba'uhu rahfatan wa rahmah. Kemudian kami iringkan atas bekas-bekas mereka dengan rasul-rasul kami, dan kami iringkan dengan Isa putra Maryam, dan kami berikan kepadanya Injil. Dan kami jadikan di dalam hati orang-orang yang mengikuti Injil tadi itu rasa santun dan kasih sayang. Di sini kan santun dan rahmat, ini kan santun dan kasih sayang. Kemudian lanjutannya, warah bani tadauha maka tabnaha alaihim ilabtigha ridwanillah. Dan kerahiban yang mereka atur. Keturunan yang kaumnya Isa Al-Masih kan ada istilah rahib-rahib kan. Lah, kerahiban yang mereka atur itu tidaklah kami menetapkan atasnya, bukan ketetapan Allah gitu. Kecuali mencari keridhaan Allah, awalnya mencari keridhaan Allah. Kemudian kan ilabtigha al-ridwanillah. Fama ra'auha haqqa ri'ayatiha. Mereka tidak menjaganya dengan penjagaan yang hak. Enggak dijaga, setelah yang menyusun meninggal otomatis menyimpang. Maksudnya gitu. Fa'atainal ladzina amanu minhum ajrahum. Lalu kami datangkan pada orang-orang beriman dari mereka itu balasan mereka. Nah, disimpulkan terakhir lagi, wa katsirum minhum fasikun, dan kebanyakan dari mereka adalah fasik. Nah, keturunannya Nuh dan Ibrahim kebanyakannya fasik. Keturunannya Isa Al-Masih kebanyakannya fasik. Orang-orang zaman dulu kebanyakannya fasik, surat 57 ayat 16 itu. Maka kan kita harus betul-betul kembali kepada Al-Quran. Kita suruh ngikut orang dulu kebanyakan fasik kok. Keturunannya Ibrahim dan Nuh itu kan nabi loh. Keturunan itu banyak yang fasik. Kebanyakan dari mereka adalah fasik. Walaupun ada yang jadi nabi dan mendapat petunjuk gitu loh, dapat kitab. Nah, saudara sekalian, ayat itu tadi memberikan pengertian kepada kita bahwa setelah Ibrahim mestinya diiringkan rasul-rasul dengan bekas-bekas mereka, kemudian sampai pada Isa putra Maryam diturunkan Injil. Nah, orang yang mengikuti Injil itu mendapat istilah ada rasa santun dan kasih sayang. Tapi di sana ada istilah kerahiban. Kerahiban yang mereka susun, mereka atur itu bukan atas perintah Allah, tetapi kemauan mereka sendiri, awalnya untuk mencari keridhaan Allah. Nah, karena tidak dijaga dengan baik, maka akhirnya setelah yang menyusun meninggal, akhirnya terjadi penyimpangan. Kebanyakan dari mereka adalah fasik. Fasik itu diancam nar.
Lah, sekarang fasiknya zaman Isa al-Masih dengan sekarang kok beda? Kan masih sama. Selama ini kan wah sholatnya sama beda. Loh, Allahnya itu satu, nggak pernah ada perubahan. Nah, saudara sekalian, kalau dari informasi ayat tadi 57 ayat 26 27 tadi, kan berarti sejak dulu kaumnya para nabi dan rasul juga banyak yang melakukan penyimpangan. Hingga sambung bersambung, penyimpangan itu semakin banyak pengikutnya karena sumber aslinya diabaikan. Mereka kebanyakan fasik. Orang fasik itu sebenarnya orang cerdas. Loh, ya cerdas loh. Menerima ayat tadi, terus kemudian dipelajari, dirubah. Kan berarti orang cerdas. Dirubah tidak sesuai dengan aslinya. Ya, sejak zaman dulu. Kaumnya Nabi Muhammad juga begitu. Banyak yang begitu. Nah, ketika kita tidak kembali kepada sumber aslinya, kita dibelokkan pun tidak tahu, tidak sadar. Maka kita harus kembali ke sini gitu loh. Ke sini itu dalam arti kata ke dalam Al-Qur'an. Ya, 481. Itu kan kaumnya Nabi istilahnya di depannya taat. Tapi setelah di belakangnya menyampaikan yang Nabi nggak bilang begitu. Kan berarti kita nggak tahu. Wah, dia ngajinya sama Nabi. Wa yaquluna ta'ah, mereka berkata taat. Fa idza barazu min indika bayatat ta'ifatum minhum ghairu allati taqul. Setelah mereka menghindar dari kamu, sebagian dari mereka menyampaikan yang kamu tidak bilang begitu. Nah, kan berarti sudah dibelokkan. Nah, kalau kita mengikuti itu mesti dibelokkan, kita nggak tahu. Nah, kemudian supaya tidak belok, supaya tadabbur Al-Quran surat 482. Itu solusinya sudah diberikan oleh Allah. Saudara sekalian, oleh karena itu kalau kita sudah bisa melihat hal-hal yang seperti itu, tentu saja kita harus betul-betul cermat. Lah, kebesaran atau ayat-ayat yang ditunjukkan kepada Nabi tadi, pasti Nabi tahu persis lah. Masih tahu persis, Nabi tidak mungkin berbohong. Nabi mengetahui dengan pasti bahwa benar ya, di planet lain itu ada masyarakat manusia seperti hanya di bumi, maksudnya gitu. Itu orang Islam sendiri banyak yang nggak percaya. Ya. Wah, itu nanti nih di sana ada manusianya sing masaknya siapa, ada yang tanya gitu loh. Ini gimana? Sing masaknya ya orang yang di sana, maksud dari sini mau ngirim ke sana. Al-Qur'annya menjelaskan begitu. Nah, Nabi juga mengetahui bahwa ketika terjadi topan besar di zaman Nabi Nuh itu juga pergeseran kutub terjadi juga di Sidratil Muntaha, maksudnya gitu. Nah, sekali lagi bahwa Masjidil Aqsa yang dimaksudkan adalah di Sidratil Muntaha, bukan di Palestina. Masjid yang paling jauh, masjid yang paling ujung dilihat dari bumi. Ya, posisinya masjid paling jauh di posisi paling pinggir, paling ujung itu paling pinggir. Jadi dia adalah paling puncak daripada solar system kita. Nah, di dalam Al-Quran banyak sekali menjelaskan bahwa di atas kamu ada 7 samawat. Samawat itu bentuk jamak dari sama, artinya langit. Langit terus langit-langit. Tetapi Allah menegaskan bahwa yang dimaksud samawat itu minal ardi mislahuna. Surat 65 ayat 12. Allah telah mencatat sab'a samawatin wa minal ardi mislahuna. Dan dari bumi permisalannya. Nah, berarti samawat itu semisal dengan bumi. Bumi kita rotasi dan revolusi, mesti sama juga rotasi dan revolusi, pengertiannya gitu. Tetapi dia berfungsi sebagai langit, artinya berada di atas. Gitu loh. Nah, kita hitung di atas bumi kan Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto baru ada 6. Maka yang ketujuh adalah Sidratil Muntaha. Itu sebagai langitnya bumi, tetapi bentuknya sama dengan bumi, minal ardi mislahuna. Lah, yang di bawah bumi juga ada, tapi dia bukan langitnya bumi. Diterangkan dalam surat Toha ayat yang ke-6. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta sara. Di bawah orbit bumi, bukan langitnya bumi. Loh, Al-Quran itu jelas menjelaskannya detail kalau kita teliti. Itu loh. Ya. Saudara sekalian, oleh karena itu masjid yang paling jauh tadi adalah yang di pinggir sana. Nanti akan kita lihat ya. Sebelum kami lanjutkan, ada pertanyaan sampai di sini? Kalau nggak ada, akan kami lanjutkan. Kita akan melihat ayat-ayat yang ada hubungannya dengan perjalanan Nabi ke ruang angkasa tadi. Ya. Kita akan mencari ayat yang ada istilah Sidratil Muntaha. Nah, tempo hari kita diberitahu oleh hadis itu bahwa
Sidratil Muntaha itu digambarkan seperti sebatang pohon yang menjulang dari muka bumi. Nah, yang menjulang dari muka bumi kan berarti ya di bumi. Di bumi sebelah mana? Ya. Terus kemudian dia istilahnya itu mempunyai daun seperti telinga gajah. Nah, itu apa lagi? Nanti kita akan mencari Sidratil Muntaha di dalam Al-Quran itu seperti apa gitu maksudnya. Tempoh hari di dalam hadis kan ada keterangan seperti itu. Nanti akan kita ungkapkan ayat-ayat yang berkaitan dengan, atau kita mencari tahu ya tentang Sidratil Muntaha itu sebenarnya seperti apa dan ada di mana. Apa benar bahwa itu seolah seperti sebatang pohon, kemudian di bawahnya ada sungai, ya. Sungai apa kemarin? Sungai Nil dan Sungai Efrat. Nah, sungai kaya neng Mesir. Ya. Terus kemudian yang dua masuk surga, yang keluar ke sana itu Nil dan Efrat itu tadi. Surga lagi itu nanti adanya di kampung akhirat. Sekarang kita jangan berbicara tentang surga dulu. Surga itu juga terjemahan dari jannah juga. Ayatnya sama ya, di dunia itu jannatin wa uyun, nanti di akhirat juga jannatin wa uyun, sama persis. Tulisannya sama. Tapi kenapa kalau jannah di sini artikan kebun, jannah di sana kok diartikan surga? Karena keadaannya sudah sangat sempurna. Pengertiannya gitu. Setelah dihancurkan tadi diperbaiki ulang, disempurnakan, diwujudkan menjadi wujud yang terakhir. Sekarang akan kita lanjutkan mencari tahu tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan perjalanan Nabi ke ruang angkasa ya. Di situ nanti ada istilah Sidratil Muntaha. Untuk perbandingan saya biasanya membuat dua terjemah supaya nanti untuk bahan perbandingan. Kita lihat dulu terjemah versi Depak ya. Panjenengan lihat di dalam surat nomor 53 itu surat An-Najm ya. Ayat 1 dulu dan seterusnya nanti sampai ke 18. Wan najmi ida hawa. Sini diartikan terjemah Depak, demi bintang ketika terbenam. Kita ikuti dulu aja. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Kawanmu dalam tanda kurung Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru. Wa ma yang tiku anil hawa. Dan tiadalah yang diucapkannya itu dalam tanda kurung Al-Quran menurut kemauan hawa nafsunya. Kemudian in huwa ila wahyu yuha. Yang berikutnya, ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Alamahu satidul quwa. Yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat. Du miratin fastawa. Yang mempunyai akal yang cerdas dan Jibril itu menampakkan diri dengan rupa yang asli. Bahwa bil ufukil a'la, dan dia berada di ufuk yang tinggi. Kemudian tuma dana fatadala, lalu atau kemudian dia mendekat, lalu bertambah dekat lagi. Fakana qaba qausaini au adna. Maka jadilah dia dekat pada Muhammad sejarak dua ujung busur panah atau lebih dekat lagi. Terus kemudian fa'auha ila abdihi ma auha. Lalu kami wahyukan di sini kan. Lalu dia menyampaikan kepada hambanya Muhammad apa-apa yang telah Allah wahyukan. Maka dabal fu'atu ma ra'a. Di sini hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya.
Terus kemudian ayat berikutnya, afatumarunahu ala ma yara. Ini diartikan, maka apakah kaum di tanda kurung musyrik Mekah, petunjuk ini untuk manusia bukan hanya untuk musyrik Mekah, untuk kita juga, hendak membantahnya tentang apa yang telah dilihatnya. Gak apa-apa, ini kita ikuti aja dulu. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain. Di mana? Inda Sidratil Muntaha. Pada Sidratil Muntaha. Di sini yaitu di Sidratil Muntaha, Indaha Jannatul Ma'wa, di dekatnya ada surga tempat tinggal, diartikan surga. Ya. Ini kan kita masih di dunia. Terus kemudian ayat lanjutannya, Id yaksa sidrata may yaksa. Muhammad melihat Jibril ketika Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Terus yang ayat yang ke-17, Mal zagol basoru wama togo. Penglihatan Muhammad tidak berpaling dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya. Nah, baru lakot ro'a min ayati robbihil kubro. Sesungguhnya dia telah melihat sebagian tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang paling besar. Ini kami mengambil dari terjemahan versi Depak ya.